Termasuk kemusyrikan yang sering saya jelaskan adalah kaitan dengan menyandarkan kewenangan pembuatan hukum kepada selain Allah. Orang menyandarkan atau meyakini atau menyandarkan kewenangan pembuatan hukum, aturan, undang-undang kepada selain Allah sebagai bentuk menyekutukan Allah di dalam masalah hukum. Kenapa? Karena Allah mengatakan inil hukmu illa lillah, hak menetapkan hukum hanya di tangan Allah. Allah juga mengatakan wala yusyriku fi hukmihi ahada, dan Allah tidak menyertakan, tidak mensyirikatkan satu makhluk pun di dalam hukumnya. Allah tidak menyertakan satu makhluk pun di dalam masalah pembuatan hukum, karena Allah tidak menyertakan satu makhluk pun di dalam penciptaan alam semesta. Ala lahul khalqu wal amru. Ingatlah, menciptakan dan memerintah hanya di tangan Allah. Dikarenakan Allah yang menciptakan, berarti hanya Allah yang berhak untuk menentukan aturan. Dikarenakan Allah tidak menyertakan satu makhluk pun di dalam masalah penciptaan alam semesta, penciptaan manusia, maka Allah Subhanahu wa taala tidak memperkenankan satu makhluk pun ikut serta di dalam hak pembuatan hukum yang diterapkan kepada umat manusia. Makanya ketika hak ini disandarkan kepada selain Allah, hak ini dilimpahkan seperti dalam sistem-sistem yang ada yang diterapkan oleh para penguasa zaman sekarang adalah apa? Kata Allah, wala ta'kulu mimma lam yuzkar ismullahi alaihi wa innahu lafisqa wa inna syayatina la yuhuna ila awliyaihim liyujadilukum wa in ata'tumuhum innakum lamusyrikun. Ayat ini berkaitan dengan orang yang menyandarkan satu pembuatan satu hukum kepada selain Allah. Jadi melimpahkan satu macam hukum pembuatannya kepada selain Allah. Allah menyebut dalam ayat ini orang yang membuat hukum itu sebagai wali syaitan, orang yang komitmen dengan hukum yang dibuatnya itu sebagai orang musyrik. Sebut apa? Musyrik. Padahal kaitan bukan dengan sujud, ruku, nazar, isti'anah, bukan, tapi kaitan dengan menyandarkan satu hukum. Setia menjadikan hukum buatan manusia sebagai rujukan hukum, itu disebut orang musyrik. Itu pada satu hukum saja. Makanya Al-Imam Muhammad Al-Amin Asy-Shinqiti rahimahullah mengatakan tentang orang yang memberikan kesetiaannya kepada hukum buatan manusia, kata beliau, anna kullaman yattabi'u nizaman wa qanunan wa tashri'an mukhalifan lima syara'ahu Allahu ala lisani rasulih sallallahu alaihi wasallam fahuwa musyrikun billah kafirun muttakhidhu dzalikal matbu'i rabban. Setiap orang yang mengikuti, jadi konsisten, komitmen menjadikan rujukan hukum selain hukum Allah. Setiap orang yang mengikuti setiap undang-undang atau hukum atau aturan yang menyelisihi apa yang Allah syariatkan lewat lisan Rasulnya sallallahu alaihi wasallam, maka dia itu musyrikun billah, musyrik kepada Allah. Kafirun, dia kafir. Terus muttakhidhu dzalikal matbu'i rabban, lagi telah menjadikan yang diikutinya. Siapa yang diikutinya? 3 yang diikutinya. Pertama, setan yang membisikkan hukum itu kepada pembuat hukum dari kalangan manusia. Kedua, yang menggulirkannya dari kalangan manusia. Ketiga, hukumnya itu sendiri. Yang diikuti 3, setan, orang, dan hukumnya itu sendiri. Dia, orang tersebut telah menjadikan yang diikutinya itu sebagai Robban. Rob, sebagai apa? Rob, Tuhan. Jadi bentuk penuhanan kepada selain Allah itu bukan hanya dengan apa? Datang ke kuburan-kuburan keramat, tapi dengan menjadikan hukum buatan manusia sebagai rujukan dan acuan dalam tugasnya, dalam pekerjaannya, itu telah menjadikan hukum tersebut, pembuat hukumnya yang membisikkannya sebagai Rabb, Tuhan selain Allah Subhanahu wa ta'ala. Dan tentunya apa? Itu membatalkan keislaman. Jadi batal Islamnya ketika orang menjadikan
melimpahkan satu kewenangan pembuatan hukum kepada selain Allah Subhanahu wa taala.